Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukur alhamdulillah siang hari ini tanggal 30 akhir bulan ini Bunda Sam ya. Betul sekali. Besok sudah awal bulan ya Bude ya. Betul. Tanggal 30 bulannya bulan April 2021. Berjumpa lagi dengan Bude Ani dan Hai, ada Bunda Samsi di sini. Iya. Insya Allah kami nanti 1 jam mendatang sampai jam 3 sampai jam 3 ya. Kita akan ngobrol dan juga akan memberikan suatu cerita yang sangat jempolan buat adik-adik di rumah. Tapi alangkah baiknya kita sapa-sapa dulu ya Bunda Samsi. Betul, ya. Bude. Sudah ada siapa saja yang di rumah. Sudah hari ini kita selama bulan puasa agak awal nggih Bude nggih? Iya benar, karena ini mempersiapkan. Jadi anak-anak sebelum ngaji bisa nonton dulu ya Radio Asa FM live Facebook ya, dan juga bisa mendengarkan via radio ya. Kita bisa sebelum ngaji ya Bunda Samsi ya. Betul sekali. Sebelum ngaji bisa mungkin buat ibu-ibu juga bisa sebelum masak gitu ya Bude ya. Atau sambil memasak. Betul sekali. Sambil memasak, moga-moga kehadiran cerita kita itu semakin menikmatkan masakan yang tersaji. Ya ayah bunda yang ada di rumah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Moga-moga panjenengan semua senantiasa diberkahi sehat, kelimpahan rezeki, dan putra-putri yang kurata ayun. Dan insya Allah kita semua terselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbil alamin. Dan semoga sampai hari ke-30 puasanya lancar semuanya. Amin. Ya. Iya. Apalagi buat adik-adik yang sudah mulai belajar puasa ya Bude ya. Bener. Hari ini sudah hari keberapa ya Bunda Samsi ya? Wah, alhamdulillah sudah ke 18. Wow. Sudah tak terasa gitu alhamdulillah. 18 itu kalau kita menghitung tangan dan kaki sisa berapa sayang? Wah. Sisa 2 ya. Karena 18 dan insya Allah lebarannya Hamin 12 begitu. Betul. Semoga lancar sampai hari raya. Amin. Dan memang kita harus ikuti anjuran pemerintah ya. Kita harus bersabar bahwa tahun hari ini ya Lebaran kali ini ndak usahlah mudik dulu begitu ya Bunda Samsi. Iya, betul sekali. Sabar dulu, karena insya Allah kesabaran itu akan berbuah manis. Betul Oma. Dan selalu jaga kesehatan tentunya Oma. Betul ya. Apalagi kalau siang sekarang di bulan puasa ini panas sekali. Sedangkan malamnya dingin sekali. Iya betul. Jadi mudah terserang flu ini Oma ya. Iya betul. Dan insya Allah ini kita harus banyak bersyukur karena apa yang kita kerjakan, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk memberikan tes ya, ujian kepada kita sekali. Semua. Selama 30 hari ini tentunya. Ya, namanya ujian tentu saja kalau kita lulus nanti kita akan naik kelas. Iya. Tentu saja kalau naik kelas itu merupakan harapan bagi kita semua. Naik kelasnya bagaimana? Naik kelas keimanan kita, naik kelas kesabaran kita, dan naik kelas atas banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Karena semakin kita banyak bersyukur, kita semakin banyak mendapat anugerah ya Bunda Santi. Betul sekali Oma.
Pokoknya harus apapun itu harus kita syukuri. Jadi hidup kita akan selalu bahagia gitu nggih, Oma nggih. Amin, amin ya rabbal Nggih. alamin. Nah, ini Bunda Samsi, puasa itu kan juga merupakan suatu perjuangan ya. Betul sekali. Perjuangan bukan hanya fisik saja, Nggih. tetapi juga lahir batin, bukan Iya. lahir saja tetapi juga batin. Nah, kali ini nanti dengar-dengar nih Bunda Samsi akan juga bercerita tentang perjuangan ya. Iya, betul sekali, Oma. Mungkin diberi intro pembukaan dulu biar adik-adik ini duduk manis Oke. di depan kameranya, di depan Facebooknya atau Oke. sambil dengerin radio. Iya. Diberi bocoran sedikit nih. Oke, teman-teman. halo adik-adik semuanya, ayah bunda semuanya juga. Alhamdulillah di sore hari ini di bulan puasa sudah masuk ke hari ke-18 nggih Bude? 18 ya. Hari ini Bunda Samsi menemani Bude lagi untuk menceritakan kisah-kisah Islami. Nah, adik-adik sayang nggak sama ayah dan bunda di rumah kira-kira? Ya sayang pasti. tentu Alhamdulillah. Nah, ini ada salah seorang sahabat pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Khalifah Umar bin Khattab supaya ketika beliau nanti saat bertemu dengan pemuda ini meminta dibacakan istighfar dan doa. Oh, iya, Wah, iya, pasti tentunya ini orang yang spesial gitu. sangat istimewa Bude ya. Iya. Jadi pasti istimewa sampai Umar bin Khattab aja ya, sahabat Rasulullah memohon untuk dibacakan istighfar begitu ya. Iya, dibacakan Wah, istighfar dan ini doa. sangat luar biasa. Betul. Meskipun ini nanti orangnya orang biasa saja, Bude, di dunia orang biasa. Iya. Tapi beliau adalah sosok manusia yang terkenal di langit, Oh Bude. iya betul Wah, betul. dan ini sumber inspirasi kita semua ini, Bude. Ya, siapakah beliau adik-adik? Siapakah beliau ayah bunda? Nanti kita ikuti. Tapi sebelumnya kita persembahkan sebuah lagu dulu ya. Oke, yang kita- baru gabung boleh lo dibagikan nggih, Bude nggih. Iya, boleh. Semoga nanti kisah ini apabila membawa manfaat dan perubahan yang baik jadi jariah kita semua. Amin, Nggih. amin. Jadi ini kita hari ini akan berkisah tentang salah satu pejuang Islam, nggih, Bude. Islam yang Betul sekali. menunjukkan kasih sayangnya kepada bundanya. Betul. Monggo silakan disebarkan sehingga apa yang kita berikan, kita bagikan itu memberikan manfaat. Amin. Nah ya, bagi yang menyebarkan dan juga bagi yang mengikuti tentu saja banyak barokah yang akan didapatkan. Amin, dan berlipat-lipat karena di bulan puasa. Nggih. Iya bener ya. Selamat datang yang sudah bergabung di fanpage Radio Asa FM. Siang hari ini kita siarkan sebuah tema dunia anak bersama Bude Ani, bahwa siang ini Bude ditemani dengan Bunda Samsi yang nanti akan bercerita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebuah kisah dari zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang banyak sekali memiliki kekurangan, namun beliau merupakan pemuda dan manusia yang dirindukan oleh malaikat langit. Seperti apa ceritanya? Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, siapakah sosok laki-laki yang dirindukan di langit? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, kelak ketika beliau datang, seorang laki-laki yang bernama Uwais yang memiliki tanda berupa bercak putih di telapak tangannya. Nabi Muhammad meminta kepada Umar bin Khattab untuk beliau membacakan istighfar dan doa. Apa istimewanya orang tersebut?
Begini kisahnya. Di sebuah negara yang bernama Yaman, tinggallah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Al-Qarni merupakan sebutan yang berarti penghuni langit. Uwais adalah seorang pemuda biasa. Dia seorang yatim yang ditinggal oleh ayahnya ketika beliau masih sangat kecil. Beliau dilahirkan dengan memiliki penyakit sopak di seluruh tubuhnya. Jadi beliau memiliki kulit yang belang-belang. Tidak hanya itu, ibu beliau menderita penyakit lumpuh sehingga tidak bisa berjalan kemana-mana. Namun Uwais sangat menyayangi ibunya. Suatu ketika, ibu Uwais yang sudah mulai tua renta memanggil Uwais. Uwais, Uwais anakku. Tidak membutuhkan waktu lama. Hanya dengan sekali panggilan saja, Uwais langsung datang menemui ibunya. Tidak ada kata-kata sebentar. Dia langsung menemui ibunya dan bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, ada apa gerangan ibu memanggilku?" Sang ibu pun menjawab, "Uwais anakku, sepertinya usia ibu sudah sangat tua. Ibu sudah tidak lama lagi. Namun ada satu hal yang ingin sekali ibu laksanakan sebelum ibu meninggal dunia." Uwais pun bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apa gerangan yang ingin sekali kau lakukan? Aku akan berusaha mengerjakannya untukmu." "Uwais anakku, sebelum ibu meninggal dunia, ibu ingin sekali pergi melaksanakan haji ke Makkah. Namun dengan kondisi ibu yang lumpuh seperti ini, apakah kau bisa mengabulkan keinginan ibumu ini, nak?" Seketika Uwais pun tertegun. Dia duduk sambil memandang ke bawah. Di dalam hatinya, "Kami dari keluarga yang miskin. Setiap hari pekerjaanku hanya mengembalakan kambing-kambing milik orang-orang di Yaman ini. Kami tidak memiliki uang yang begitu cukup banyak, apalagi kendaraan berupa unta. Mungkin akan sangat sulit, sedangkan ibuku sudah tidak bisa berjalan." Namun Uwais Al-Qarni menjawab dengan sungguh-sungguh, "Baik Bu, aku akan melakukan permintaan yang ibu inginkan." Dengan beberapa uang kepingan yang dia miliki, Uwais Al-Qarni pun membelikan seekor lembu kecil. Karena memang hanya seekor lembu kecil yang bisa dia dapatkan dengan beberapa keping uangnya. Uwais Al-Qarni sengaja membuat sebuah kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong lembu kecil itu dari bawah bukit menuju ke atas. Saat pagi dia gendong lagi dan diturunkan ke bawah. Seperti itu sampai lembu itu menjadi lembu yang besar.
Saat Uwais Al-Qarni menggendong lembu itu naik turun bukit, para tetangganya pun mengira Uwais sudah gila. "Wah, Uwais, bagaimana bisa pekerjaanmu sekarang? Hanya menggendong-gendong lembu seperti itu. Dulu kau menggembalakan kambing, dan sekarang kamu gendong lembu-lembu itu. Buat apa kau lakukan pekerjaan itu, Uwais? Apa kau sudah gila?" kata para tetangganya. Namun Uwais Al-Qarni memang orang yang solih. Dia diam saja. Di dalam hatinya dia ingin berlatih. Dengan menggendong lembu itu, maka tubuhnya kelak akan kuat untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Makkah. Beberapa bulan pun berlalu. Sekarang Uwais Al-Qarni menjadi pemuda yang kuat, dan sudah saatnya beliau mengajak ibunya pergi ke Makkah. Lembu yang besar itu pun beliau jual. Dengan hasil uang yang didapat, beliau gunakan untuk perbekalan. Dan dia pun mengajak ibunya, "Ibu, aku akan mengajakmu ke Makkah." Sesuai dengan permintaan ibu yang ingin sekali naik haji. "Tapi bagaimana, Uwais?" "Ibu, aku akan menggendongmu." Uwais Al-Qarni pun menggendong ibunya. Ibunya naik di atas punggungnya, mulai dari Yaman menuju ke Makkah dengan waktu yang berbulan-bulan. Beberapa bulan kemudian sampailah Uwais Al-Qarni bersama ibunya. Sesampai di Makkah, mereka melaksanakan rukun haji, yang salah satunya adalah tawaf. Uwais Al-Qarni dengan sabar dan telaten menggendong ibunya ketika mengelilingi Ka'bah. Dan beliau pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah ibundaku ke surga." Namun sang ibu pun terheran. "Wahai Uwais, bagaimana kau bisa meminta kepada Allah supaya aku masuk surga, sedangkan kau tidak meminta sesuatu untuk dirimu sendiri?" tanya sang ibu. Apa jawaban Uwais Al-Qarni, adik-adik? Uwais Al-Qarni pun menjawab, "Wahai ibu, jikalau ibu kelak masuk surga, maka ibu akan ridho kepadaku, dan ridho ibu merupakan ridho Allah yang kelak juga menuntunku ke surga." Saat itulah ibunya juga mendoakan Uwais Al-Qarni supaya Uwais Al-Qarni sembuh, dan seketika atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit sopak belang-belang yang di kulit Uwais Al-Qarni pun hilang. Namun ada salah satu bercak putih yang ada di tangannya. Selesai Uwais Al-Qarni dan ibundanya melaksanakan haji, Uwais Al-Qarni pun pulang kembali ke Yaman dengan menggendong ibunya kembali. Suatu ketika Uwais Al-Qarni berpamitan kepada sang ibu, "Wahai ibu, aku ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW." Sang ibu pun menjawab, "Baiklah Uwais, ibu akan mengizinkanmu." Uwais Al-Qarni sangat ingin sekali berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dia berangkat menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Namun ketika Uwais Al-Qarni sudah sampai di baginda Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak menjumpai baginda Nabi. Beliau hanya bertemu Aisyah radhiyallahu an. Saat itulah Aisyah
menyuruh Uwais Al-Qarni untuk menunggu kedatangan baginda Nabi. Apakah jawaban Uwais Al-Qarni? Beberapa waktu sangat ia inginkan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Namun karena waktu sudah mulai gelap, Uwais Al-Qarni pun menyampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an, "Wahai Aisyah, aku di rumah memiliki seorang ibu. Dia sudah lanjut usia. Sampaikan tentangku kepada baginda Nabi. Aku tidak bisa menunggu baginda Nabi terlalu lama, karena aku harus pulang untuk menjaga ibuku kembali." Siti Aisyah pun mengizinkan Uwais Al-Qarni yang jauh dari Yaman itu untuk kembali ke rumahnya. Siti Aisyah menyampaikan tentang kedatangan Uwais Al-Qarni kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, banyak sekali para malaikat yang datang. Mereka adalah malaikat yang berasal dari langit. Karena apa, adik-adik? Karena Uwais Al-Qarni sangat menyayangi ibunya. Begitulah Allah mengangkat derajat Uwais Al-Qarni, sehingga beliau dijuluki sebagai penghuni langit. Nah, Masya Allah, luar biasa ceritanya ya. Alhamdulillah, Oma. Ya, benar-benar. Wah, itu tadi para pendengar dan pemirsa Radio Asa FM dimanapun penjenengan berada, masih bersama Radio Asa FM, sambung selaksana Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Bunda Samsi, Oma sampai gimana ya? Kehabisan kata-kata ya. Betul-betul terharu dengan perjuangan seorang pemuda yang sangat luar biasa. Betul menyayangi sekali. bundanya ya. Ya. Jadi menyayangi itu bukan hanya sekedar dalam ucapan, tetapi rasa sayang, rasa kasihnya itu betul-betul diwujudkan untuk mewujudkan mimpi sang bunda. Betul Ya. sekali. Bagaimana dia tadi mengumpulkan dari uang tabungannya dan kemudian membelikan seekor lembu yang sangat kecil itu, maksudnya untuk berlatih kan begitu ya Bunda ya. Jadi untuk berlatih lembu yang kecil dengan naik turun gurun ya, gunung ya di sana tentu saja padang gurun gersang gitu ya. Naik turun kita bayangkan sampai sang lembu itu betul-betul sudah besar ya. Dan Uwais betul-betul kuat membawa naik turun. Nah, jadi itu merupakan suatu kesabaran tingkat dewa ya. Betul sekali, Om. Tanpa rasa mengeluh. Jadi beliau betul-betul berlatih menggendong sang lembu dari atas bukit sampai ke puncak ya toh, menuju ke bawah, kemudian itu dilakukan berkali-kali ya itu ya. Setiap hari. Iya, setiap hari. Jadi itu untuk berlatih. Selain kesabaran juga itu dibutuhkan suatu kekuatan ya. Kekuatan. Begitu adik-adik ya. Jadi suatu kekuatan, kesabaran itu benar-benar bisa dilatih. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja itu bisa kita terapkan ya Bunda Sam ya. Sekali sayang kepada ayah dan bunda di rumah. Betul ya. Jadi apalagi nih Oma, Bude. Ya Oma enggak masalah ya. Kalau dipanggil orang tua itu kita harus segera datang itu tentunya. Betul. Tidak boleh berkata kose. Bentar. Gitu. Iya. Karena walaupun itu hanya itu adalah suatu penolakan ya. Jadi penolakan, waktu simbol yang penolakan. Jadi ketika dipanggil oleh orang tua, terutama oleh ibundanya, itu kita harus meninggalkan semua apa yang kita kerjakan. Bahkan ada suatu kisah ketika seseorang sedang bersolat
pun ya ketika dipanggil oleh sang bunda itu boleh untuk membatalkan sholatnya untuk menjawab panggilan Tentunya habis bunda. itu juga dilanjutkan. Kembali Begitu ya, sholat lagi. betul ya. Jadi boleh ya di seperti itu. Atau mungkin kita menyuarakan bacaan sholat kita sehingga bunda kita Bundanya tahu tahu. bahwa kita sedang menjalankan sholat. Nah, ini luar biasa. Suatu suatu contoh cerita, ini bukan cerita fiksi ya, tapi dan ini betul-betul nyata. Nah, jika pada saat itu bisa terjadi, apalagi saya kira ini Bude kira sekarang pun itu malah sangat-sangat bisa dilaksanakan. Dengan semangat beliau juga nggih, Bu, tentunya. Betul ya. Dan serta kita juga sebagai orang tua tentunya juga harus selalu mendoakan, meminta kepada Allah semoga Betul. putra putri kita menjadi anak yang solih dan solihah sebagai penyejuk hati kedua orang tuanya. Amin. Ya, ini dilihat dari sisi kaca dari sang bunda ya. Jadi sebagai seorang ibu, seorang bunda itu kita harus ikhlas, atau dalam bahasa Jawa itu legowo ya. Betul sekali. Jadi kita harus ikhlas, dan apa yang dikerjakan anak-anak kita harus ikhlas. Ini benar-benar bisa terjadi ya. Jadi kalau misalnya putra-putri kita mempunyai mimpi yang luhur ya, cita-cita misalnya, kita harus mengamini itu bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi mengamini itu dari dalam hati ya. Masih bersama Radio Asa, sambung selaksa Asa, radio sosial budaya dan kesehatan. Siang ini masih bersama Bude Ani dan Bunda Samsi. Alhamdulillah. Tak terasa sudah 60 menit ya Bunda, kita menemani adik-adik semuanya. Betul. Itu tadi cerita yang sangat luar biasa. Moga-moga cerita nanti itu bisa menjadikan tauladan bagi kita semua. Amin. Dan adik-adik jangan lupa kita belajar cerita. Siapa tahu nanti Radio Asa menggelar suatu lomba bercerita. Atau adik-adik mungkin pengen bercerita di Radio Asa. Iya, ya, Bude. boleh, sangat boleh sekali ya. Boleh menulis di kolom komentar ya. Misalnya Bude, saya mau ikut cerita. Bunda Samsi, saya mau ikut berkisah. Boleh sekali. Jadi dengan senang hati. memang kita membuka siapapun juga ya Bunda Samsi ya, untuk bergabung di Radio Asa FM, terutama di acara Dunia Anak, mungkin ikut bergabung berkisah ya. Memang sementara ini masih 3 bunda yang empat kakak-kakak yang menemani Bude Ani, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ayah bunda ataupun adik-adik yang ingin berkisah, itu kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Betul sekali. Nah, ini ada satu pesan lagi ya Bunda Samsi ya. Jadi ada satu pesan, jika TPQ penjenengan, sekolah penjenengan menghendaki untuk kita datang ya. Jadi di antara berenam misalnya, atau kita bareng-bareng, ayo Bude bercerita di TPQ ku gitu ya. Boleh, dan nanti kita akan mencari tempat di antara teman berenam itu di mana lokasinya paling dekat, sehingga beliau yang akan datang ke TPQ penjenengan. Jangan khawatir, jangan takut, kita tidak memasang tarif ya. Betul sekali. Jadi tidak memasang tarif karena kita bergerak untuk sedekah kisah. Ya. Tetapi kita pun juga tidak menolak jika seandainya nanti kita dibawain kota ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada sanggup buat beli bensin, boleh. Tetapi yang utama adalah mari kita berbagi ya. Jadi tidak ada tarif khusus, dan moga-moga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kisah apa yang kita niatkan ya. Dan tentu saja kalau niatan yang baik, tentu saja Allah akan memberikan izin ya Bunda Samsi ya. Jadi nanti di daerah Kademangan tuh ada Bunda Samsi ya.
Kemudian di daerah Srengat ya Bunda ya, ada Kak Endang. Kemudian di daerah Garum ada Bunda Nuri. Kemudian di daerah Lingi, Talon ada Kak Lingi Asli. ada Kak Asli, dan juga di daerah Blitar Kota ada Bude Ani dan Bunda Dia Erna. Nah, mungkin di antara penjenengan ada yang menghendaki berkenalan dengan kami, monggo silakan ditulis di kolom komentar ataupun bisa hubungi nomornya Radio Asa. Nanti pasti akan disampaikan kepada kita. Begitu ya. Betul sekali Bude. Karena sebenarnya apa sih makna kisah itu ya? Makna berkisah itu apa sih Bunda Samsi ya? Kalau menurut aku ini Bude ya, kalau kita menyampaikan kisah seseorang teladan bagi anak-anak itu, kita bisa ambil ibroh dari cerita itu, sehingga kita sekalian menasehati. Ya, kalau betul. sedih anaknya, jangan khawatir, para baginda Nabi, para Nabi dan Rasul dulu banyak sekali sebuah ujian yang diberikan Allah kepada mereka. Betul. Jangan gampang galau. Ya itu. Lagian ini ya, ada satu hal yang sangat penting ya. Kalau kita bisa mengidolakan orang-orang yang hebat ya, seperti Kanjeng Nabi ya, dan juga nabi-nabi, banyak nabi ya, dan juga 25 Rasulullah itu menjadi idola kita, itu akan lebih baik ya daripada kita mengidolakan Batman. Nah, ini bukan berarti itu jelek, tidak, tetapi masih ada banyak kisah di balik sambil kita belajar Al-Qur'an, sambil mendalami banyak kisah yang ada di sana, dan insya Allah nanti kita akan dioncei ya istilahnya ya, dikupas, dan kita akan belajar bersama untuk mendalami Al-Qur'an, dan insya Allah kita bisa menjadi benteng-benteng penjaga Al-Qur'an yang nanti insya Allah akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Ini bukan hanya dunia aja ya, bukan akhirat aja maksudnya ya, tetapi di situ juga menyelamatkan dunia, karena di situ hukum-hukumnya semuanya ada kalau kita mau menyelami ya. Ini lepas dari 3 menit. Nah, kita sudah lebih dari 3 menit. Oma mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan. Monggo Bunda Samsi untuk menyapa dan juga berpamitan kepada teman-teman di rumah. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini 60 menit sudah kita temani semuanya, dan jangan lupa barangkali tadi sudah disampaikan Bude, ada yang ngersak nih mengundang para juru kisah bisa menghubungi di Radio Asa. Betul, ya. Nah, semoga bermanfaat untuk acaranya. Amin, ya Berkah Rabbal semuanya, alamin. adik-adik semua juga bisa meniru dan meneladani sifat baik para nabi dan rasul dan kisah-kisah yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya Rabbal alamin. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tak lupa mohon maaf. Semoga bisa berjumpa lagi di ruang dengar kakak-kakak semuanya. Iya, akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana.